Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jumpa lagi dengan aku, dengan Ibu Emma ya. Ini sekarang saya mau membahas tentang bolehkah haji dibayar dengan hutang. Oke, sebelum saya lanjutkan silahkan subscribe terlebih dahulu. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini, dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Alhamdulillah ya, kita masih bisa bertatap muka ya, walaupun lewat online. Semoga Bapak Ibu semoga selalu sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kali ini aku akan lanjut ya membahas tentang haji. Bolehkah haji dan umrah dibayar dengan hutang? Haji adalah rukun Islam nomor 5 ya, di mana ibadah ini sangat dianjurkan bagi umat yang mampu. Pengertian mampu di sini adalah mampu secara finansial dan juga fisiknya. Mampu secara fisik, mental, dan materi. Dalam hal mampu materi tidak boleh menjual satu-satunya sumber kehidupan yang dimiliki, karena hal tersebut akan mendatangkan mudarat bagi dirinya dan keluarga. Jadi haji itu tidak boleh ya menjual apa-apa yang kita miliki sebagai sumber kehidupan. Misalkan kalau orang tani itu sawah gitu ya, satu-satunya sawah yang untuk apa itu sumber sebagai sumber kehidupan ya, jadi tidak boleh dijual. Mampu di sini adalah syarat wajib haji. Mampu secara finansial berarti kita sudah benar-benar punya dana untuk haji, baik untuk biaya haji maupun biaya untuk kebutuhan yang kita tinggalkan. Setelah mengenai syarat haji ya, diantaranya adalah harus yang mampu secara finansial dan fisik, dan jangan dipaksakan ya, kalau belum mampu jangan hutang. Apalagi yang mempunyai hutang ya, yang mempunyai hutang itu sebelum haji harus lunas terlebih dahulu. Bagaimana kalau haji dengan hutang? Sekarang aku bahas dulu ya mengenai hutang itu sendiri. Hutang dalam Islam diperbolehkan bila keadaan terpaksa untuk berhutang, seperti untuk memenuhi kebutuhan pokok. Jika harus berhutang, maka niatkan untuk segera membayarnya. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengambil harta orang lain atau berhutang dengan tujuan untuk membayarnya atau mengembalikannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tunaikan untuknya. Dan barang siapa yang mengambilnya untuk menghabiskannya, tidak melunasinya, maka Allah akan membinasakannya. HR Bukhari. Jadi kalau kita berhutang itu harus punya niat untuk membayarnya ya, jangan sampai tidak membayarnya, karena Allah akan membinasakannya. Dan ini keadaan orang-orang yang berhutang ya, konsekuensi hutang ya di dunia atau tabiat hutang di dunia. Orang yang berhutang itu biasanya akan terhina di siang hari ya, dan gelisah di malam hari. Artinya kalau siang itu biasanya ya ditagih-tagih itu ya, jadi terhina dan gelisah di malam hari karena susah tidur ya, karena memikirkan hutang. Dan yang kedua, utang akan menambah beban hidup. Jadi tidak seperti orang yang tidak punya utang ya, jadi akan beban ya, hidupnya akan menambah beban. Dan yang ketiga, utang akan menambah beban pikirannya ruwet. Yang nomor 4, utang membuat seseorang berada dalam tekanan fisik dan mental yang berkepanjangan. Utang menjadikan seorang suka berdusta atau berbohong. Benar ya?
Kalau kita punya utang itu biasanya itu sering sekali berdusta biasanya kalau ada orang yang menagih itu kan, bapaknya di mana? Nggak ada, keluar, pada di kamar ya. Nah, itu sudah berbohong. Hutang juga menjadikan seorang suka ingkar janji. Kalau ditagih-tagih biasanya besok ya, besok lagi besok ya. Itulah tabiat buruk utang ya. Itu tabiat buruk utang di dunia. Dan untuk konsekuensi utang di akhirat ya, konsekuensi utang di akhirat selain terkena tabiat buruk utang tadi ya, mereka yang biasa berutang ketika meninggal dunia tidak mampu membayar utangnya, dan ahli waris tidak mampu atau tidak mau membayar utangnya, maka mereka akan terkena konsekuensi utang di akhirat, yaitu yang pertama, dibangkitkan sebagai pencuri. Siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat dalam status sebagai pencuri. HR Ibnu Majah nomor 2410 2400. Yang kedua, tidak mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW di akhirat nanti. Rasul tidak mau mensolatkan jenazah orang yang meninggal kalau ia masih punya utang yang belum terbayar. Solatnya Rasul atas jenazah adalah syafaat dari beliau. Syafaat artinya pembelaan seseorang untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami sedang duduk bersama Nabi SAW, lalu ada orang-orang membawa jenazah ke hadapan beliau. Mereka berkata, "Solatilah jenazah ini ya Rasul." Lalu beliau bertanya, apakah dia punya utang? Mereka para sahabat menjawab, tidak ada. Lalu beliau mengatakan, apakah dia meninggalkan sesuatu? Lantas mereka para sahabat menjawab, tidak. Lalu beliau SAW mensolati jenazah tersebut. Kemudian didatangkanlah jenazah lainnya. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, solatkanlah dia. Lalu beliau bertanya, apakah dia memiliki utang? Mereka para sahabat menjawab iya. Lalu beliau mengatakan, apakah dia meninggalkan sesuatu? Lantas mereka para sahabat menjawab, ada sebanyak 3 dinar. Lalu beliau mensolati jenazah tersebut. Kemudian didatangkanlah lagi jenazah yang ketiga. Kemudian para sahabat berkata, solatkanlah dia wahai Rasulullah. Beliau bertanya, apakah dia meninggalkan sesuatu? Mereka para sahabat menjawab tidak ada. Lalu beliau bertanya, apakah dia memiliki hutang? Mereka menjawab, ada 3 dinar. Beliau berkata, solatkanlah sahabat kalian ini. Lantas Abu Qatadah berkata, wahai Rasulullah, solatkanlah dia, biar aku saja yang menanggung hutangnya. Jadi hutangnya ada yang menanggung ya, baru Rasulullah SAW mensolatinya. HR Bukhari nomor 2289, juga nomor 2295. Lihat juga HR Abu Dawud nomor 3343. Mari kita perhatikan bacaan-bacaan pada sholat jenazah. Ada banyak doa-doa di sana ketika Rasul mensolatkan jenazah. Itu artinya Rasul sedang mendoakannya. Andai hafal bacaan-bacaan doa pada sholat jenazah kan? Semuanya hafal ya bacaan-bacaan pada sholat jenazah. Jika Rasul yang berdoa, maka itu sama dengan jaminan bahwa doa atau permintaan Rasul akan Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan. Yang ketiga, mengurangi pahala amal soleh. Pahala kebaikannya akan dipakai untuk membayar hutang.
Barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki utang 1 dirham atau 1 dirham, 1 dinar atau 1 dirham, maka utang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya di hari kiamat nanti, karena di sana di akhirat tidak ada lagi dinar dan dirham. HR Ibnu Majah nomor 2414. Bagaimana ketika pahalanya tidak cukup? Alhamdulillah ya. Jangan sampai dosa-dosa pemberi utang dibebankan kepada yang berutang, karena utang yang tidak lunas terbayar dengan amal soleh. Maka untuk menutupinya, dosa-dosa pemberi utang bisa ditimpakan kepada orang yang berhutang. Nah itu ya, hutang itu. Nomor 5, jiwa roh tergada atau terbelenggu. Nabi Muhammad SAW bersabda, roh jiwa seseorang mukmin yang meninggal itu tertahan atau tersandera oleh utangnya hingga utangnya tersebut dibayarkan. HR Ibnu Majah. Jadi rohnya itu akan tergantung, terbelenggu sampai utangnya itu dibayar. Nah, siapa yang menjamin bisa terbayar? Mungkin ahli waris ya, kalau mau, kalau tidak mungkin mau tapi tidak ada yang untuk dibayar ya, tidak mampu. Dan nomor 6, tidak bisa masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang saat roh meninggalkan tubuhnya terbebas dari 3 perkara ini, maka ia akan masuk surga, yaitu kesombongan, berbuat curang pada harta rampasan perang, dan utang. HR Ibnu Majah. Yang ketujuh, tetap tidak akan masuk surga walaupun mati syahid. Rasul Muhammad SAW pernah menyampaikan nasihat di hadapan para sahabat, jihad fisabilillah dan beriman kepada Allah adalah sebaik-baik amalan. Lalu seorang lelaki berdiri kemudian bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu jika aku syahid di jalan Allah? Apakah dosa-dosaku akan diampuni? Rasul menjawab, benar. Jika engkau syahid di jalan Allah dalam keadaan sabar, mengharap pahala dan tidak lari dari medan perang. Kemudian Rasul kembali bertanya, apa yang tadi kau tanyakan? Laki-laki itu menjawab, bagaimana menurutmu jika aku syahid di jalan Allah? Apakah dosa-dosaku akan diampuni? Rasulullah menjawab, benar. Jika engkau bersabar, mengharap pahala dan tidak lari dari medan perang, kecuali utang, tidak akan dimaafkan sebelum dibayar. Baru saja Jibril memberitahu hal itu kepada Bukhari, Tirmizi nomor 1712. Ya, konsekuensi utang bila kita sudah meninggal dunia karena tidak mampu membayarnya dan ahli waris tidak mampu atau tidak mau membayar hutang, itu tadi ya konsekuensi utangnya di akhirat nanti kayak gitu ya. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya dia mengabarkan dulu Rasulullah SAW sering berdoa di sholatnya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab kubur, dari fitnah al-masih ad-dajjal, dan dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hal-hal yang menyebabkan dosa dan dari berhutang. Berkatalah seseorang sahabat Umar kepada beliau, betapa sering engkau berlindung dari utang? Beliau Rasul pun menjawab, sesungguhnya seseorang yang biasa berhutang, jika dia berbicara, dia berdusta. Jika dia berjanji, maka mereka mengingkarinya. HR Al-Bukhari nomor 832 dan Muslim nomor 1325, 129 sampai 589. Nah itulah ya
kita dianjurkan banyak berdoa sebagaimana telah dicontohkan tadi ya oleh Nabi agar terhindar dari utang. Kendati tidak ada larangan apapun ya untuk berhutang dalam ajaran Islam, namun Anda bersiap-siap akan konsekuensi utang, baik di dunia sebagai tabiat buruk utang maupun konsekuensi di akhirat. Nah, itu masih mau berhutang? Kalau saya punya solusi ya, ini ya solusi dari saya. Utang itu kan nyicil ya. Utang itu nyicil, bayarnya di belakang setelah pulang ya, setelah pulang haji. Nah, sekarang kalau saya balik gimana? Nyicil di depan dulu, setelah cukup baru kita berangkat haji. Nah, itu kan lebih nyaman menurut saya. Sama saja kan, yang hutang itu nyicilnya di belakang kan, sama nyicilnya kan. Kalau saya lebih baik nyicilnya itu di depan, setelah itu cukup untuk bayar haji baru berangkat. Sama-sama nyicilnya, cuma yang satunya di belakang, yang satunya di depan. Menurut saya itu enak di depan daripada di belakang. Oke? Kalau nggak setuju dengan pendapat saya, aku menemukan solusi utang aman ya. Saya itu pernah lihat di sosial media ada travel umroh, tidak saya sebutkan travelnya, dicari sendiri. Ada yang travel memberi utang, DP dulu, bayarnya setelah pulang. Tidak ada denda, tidak ada riba, nyicil semampunya, dan kalau meninggal dunia lunas. Nah, itu baru cocok, karena kan nggak ada beban kalau setelah meninggal. Juga tidak ada dosa karena tidak ada riba, tidak ada denda, nyicil semampunya setelah pulang. Pokoknya kita mempunyai tabiat yang baik ya, harus membayar. Dan dalam proses pembayaran itu kita kan sudah aktif membayar ya, tiba-tiba meninggal dunia, itu dilunaskan. Cari sendiri. Itu saya cuma melihat di sosial media. Insya Allah Bapak Ibu bisa melihatnya. Semoga Bapak Ibu tetap dalam kesabaran ya, agar tidak gampang utang itu daripada saya, karena kita tak tahu ya bisakah kita membayarnya, karena rezeki dan umur itu hanya Allah yang tahu. Jadi kalau dari saya lebih baik nyicil, mengumpulkan uang dahulu, nyicil di depan baru berangkat daripada nyicil di belakang setelah keberangkatan. Itu saran dari saya. Dan untuk haji berhutang itu memang boleh, tapi itu tadi konsekuensinya ya, tabiat buruk hutang di dunia dan di akhirat tadi. Jadi hutang untuk haji itu boleh ya, tapi ya itu konsekuensinya ya, tabiat buruk hutang di dunia dan di akhirat tadi ya telah didengarkan ya. Dan yang tidak boleh itu utang riba, yang tidak boleh, karena riba itu kan haram, jelas tidak boleh, dipakai apapun juga tidak boleh, dipakai makan juga tidak boleh, pakai apapun tidak boleh, karena hukumnya haram. Dan kalau yang tadi yang saya jelaskan itu tidak haram, tapi hutang biasa. Oke? Maka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kita semua terhindar dari utang ya. Terima kasih banyak ya telah mengikuti kami, dan saya mengucapkan banyak terima kasih yang telah subscribe di channel kami. Di sini Ibu Emma. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.